Selamat pagi semuanya, salam berbahagia untuk kita semuanya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Rusmewani. Saya Jessi Veronica. Di hari yang cerah ini, saya akan membahas kasus yang berhubungan dengan etika bisnis, yaitu pabrik kembang api kebakaran di Kosambi, Tangerang, atau PT Panca Buana Cahaya Sukses. Terjadi sebuah ledakan pada pabrik yang berlokasi di Kompleks Pergudangan 99, Jalan Salembaran Jaya, Desa Cenlok, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Kamis 26 bulan 10 tahun 2017. Suara ledakan dan asap hitam itu berasal dari pabrik mercon milik PT Panca Buana Cahaya Sukses yang dilalap oleh si Jago Merah. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, suara ledakan itu pertama kali terdengar pukul 9 pagi. Saat itu, saksi yang bernama Amri dan Azul tengah bekerja memperbaiki mes yang berjarak sekitar 20 meter dari pabrik mercon tersebut. Seusai mendengar suara ledakan, kedua saksi melihat atap pabrik ambruk. Ambruknya atap pabrik langsung disusul kobaran api yang langsung melahap bangunan yang terletak tak jauh dari gedung SMP 1 Kosambi itu. 1,5 jam setelah pabrik itu mulai terbakar, petugas pemadam kebakaran baru tiba di lokasi. Petugas pemadam kesulitan masuk ke dalam pabrik lantaran pintu utama pabrik tersebut dalam keadaan terkunci. Komandan petugas pemadam kebakaran Tangerang, Dadar Kadazisi, mengungkapkan saat tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 pagi, mereka melihat tembok gudang sudah dijebol oleh warga, sementara pintu tidak bisa dibuka. Waktu kami datang, beberapa sudah diselamatkan oleh warga yang membobol tembok. Tidak semua, yang lain terjebak di dalam, kata Dadar kepada Kompas TV Kamis. Setelah petugas pemadam masuk, mereka menemukan tumpukan orang di belakang gudang dalam kondisi mengenaskan. Mereka terbakar dan sudah tidak bernyawa. Korban ada di dalam bertumpuk, ada produksi, pintu gerbang dikunci, tidak ada akses keluar, kata Dadar. Para korban tewas langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur guna dilakukan proses identifikasi. Sementara korban selamat dilarikan ke Rumah Sakit BUN RSUD Tangerang dan Rumah Sakit Mitra Husada. Tragedi yang menewaskan hingga 48 orang itu diyakini sebagai buah dari berbagai pelanggaran aturan. Setidaknya tercatat ada 4 jenis pelanggaran yang dilakukan, yaitu izin usaha. Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar mengatakan pabrik mercon milik PT Panca Buana Cahaya Sukses tersebut memiliki izin lengkap mulai dari izin industri, izin lingkungan, hingga izin mendirikan bangunan. Awalnya pabrik itu beroperasi dengan izin gudang, lalu tahun 2015 sesuai permintaan pemiliknya, statusnya ditingkatkan sebagai manufaktur. Tahun 2016, izin industrinya diterbitkan dan tahun 2017 diperpanjang lagi sejak 2 bulan yang lalu. Meski mengantongi izin, belakangan diketahui ada perizinan yang dilanggar. Pelanggaran ini membuat izin pabrik dicabut oleh Pemkab Tangerang. Izin usaha industri dan di sana dijelaskan ditandatangani oleh direksi. Pekerjanya jauh di bawah 100, hanya 10 orang. Jadi proposal semuanya dengan luasan sedemikian rupa, hanya 10 atau 15 orang masih memungkinkan. Tapi ketika kita tahu ada 100 orang pekerja, kemudian ada pelanggaran bangunan, sudah pasti dicabut. Ucap Zaki, Minggu 29 bulan 10 tahun 2017 pada pukul malam hari. Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3. Penyelidikan polisi dan kesaksikan dari korban selamat menguak awal mula kebakaran pada Kamis pagi tersebut. Api berasal dari percikan yang muncul saat sebagian pekerja mengelas asbes. Percikan itu diduga menyambar ke bahan-bahan baku, kembang api, dan petasan banting yang mudah terbakar. Kobaran cepat api dan minimnya akses keluar masuk juga dituding sebagai penyebab banyaknya korban meninggal. Kesulitan menyelamatkan diri. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dakiri mengatakan dari segi konstruksi bangunan sendiri, pabrik ini lebih mirip seperti gudang, sarana prasarana dan keselamatan kerjanya tidak memadai. Yang terkait K3 ada beberapa SOP untuk penimbunan, penggunaan, kemudian produksi bahan berbahaya ini. SOP lebih tinggi.
Soal panas saja ada diatur sarana prasarana yang baik untuk mengendalikan panas, ujar Hanif ketika berkunjung ke pabrik. Minggu 29 bulan 10 tahun 2017. Dengan jenis usaha berbahaya, sangat disayangkan tidak ada jalur evakuasi. Padahal titik dan jalur evakuasi penting bagi industri rentan bahaya seperti ini. Ada peraturan Kapolri soal pengendalian bahan berbahaya. Ada juga di undang-undang yang mengatur K3, kata Hafni. Mempekerjakan anak di bawah umur. Kesaksian para korban selamat mengatakan banyak anak bekerja dari usia 13 hingga 17 tahun. Mereka direkrut oleh mandor untuk kerja dengan upah harian. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang anak atau mereka yang berusia di bawah 18 tahun untuk bekerja pada pekerjaan yang membahayakan bagi kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Terhadap fenomena ini, Hafni memastikan ada saksi yang harus dijalani pengusahanya. Laporan baru ada 2 orang anak kami temukan, itu pelanggaran, ujar Hafni. Tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Selain berbohong soal jumlah pekerja, pemilik juga melakukan pelanggaran jaminan sosial berupa perusahaan daftar sebagian PDS. Dari 103 pekerja, hanya 27 yang didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini pelanggaran hanya mendaftarkan sebagian pekerja, ujar Hafni. Tanpa BPJS Ketenagakerjaan, pekerja rentan dieksploitasi dan dilanggar hak-haknya. Mereka yang terdaftar akan menerima santunan sesuai aturan mengenai hak peserta BPJS. Sementara mereka yang sebagian besar tidak terdaftar akan tetap menerima santunan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, Hafni menegaskan bahwa pihaknya tetap akan menuntut agar pengusaha membayarkan santunan sesuai aturan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan pemerintah membantu tidak berarti melepas tanggung jawabnya. Saya enggak mau pakai perjanjian-perjanjian, pokoknya dipenuhi kompensasi bagi pekerja, ujarnya. Saksinya kita akan lihat konstruksi hukum, tapi kalau menurut saya, ini harus dikasih saksi yang seberat-beratnya. Ini korban besar, ujar Hafni. Sejauh ini, polisi telah menetapkan sang pengusaha Indra Liono sebagai tersangka. Indra dijerat pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dan pasal 74 Jukto pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Andri Hartanto selaku Direktur Operasional Pabrik dan Subana Ega selaku tukang las juga ditetapkan sebagai tersangka. Indra dan Andri dan Ega dikenakan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan pasal 188 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kebakaran dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Andri sudah ditahan, sementara Ega masih dalam pencarian dan diduga sudah meninggal. Nah, di sini saya akan kasih pemecahan masalah atau kasus tersebut. Banyak orang yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan keuntungan dan pada dasarnya hal itu boleh saja dilakukan, asal tidak merugikan pihak manapun dan tentu saja tetap pada jalur yang tetap. Di sini perusahaan seharusnya bersikap jujur dan mementingkan para pekerjanya. Maka hal di atas mungkin saja bisa dicegah untuk terjadi. Karena perusahaan kembang api ini pada awalnya sudah berbohong tentang jumlah pekerja yang dikatakan ada 10 orang, ternyata memiliki 100 orang pekerja dan menyebabkan izin usaha dicabut. Dan juga perusahaan sudah mempekerjakan anak di bawah umur yang seharusnya tidak boleh dilakukan dan melanggar etika bisnis yang ada. Perusahaan juga tidak memakai peraturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 yang baik. Dan lebih parahnya lagi, banyak para pekerja yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Dari 103 pekerja, hanya 27 yang didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, cara menyelesaikan masalah pada kasus di atas agar tidak terulang di masa yang akan datang adalah jika kita ingin membuat suatu perusahaan, maka buatlah dengan sejujurnya agar bisnis lebih lancar untuk dijalankan, dan juga kita harus lebih menghargai karyawan yang bekerja di perusahaan dengan setidaknya mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan
dan membimbing mereka agar memahami peraturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila di dalam penyampaian saya tadi mungkin ada kesalahan kata atau kekurangan kalimat. Demikian akhir penjelasan saya. Terima kasih semuanya.